ya. Diklik aja di record. Klik di kanan. Oke. Jadi raket yang kita punya sekarang ini terbuat dari karbon. Ya. Beda dengan kayu zaman dulu, ukurannya besar seperti ini, lebih kecil, ramping, dan ringan. Karbon itu, kalian tahu nggak karbon itu seperti apa? Nah, karbon itu adalah seperti arang. Kalau kalian nyate, bakar-bakaran, nah itu ada arangnya. Atau kalian lihat tukang sate, keluar asap itu dari pembakaran arang. Ya. Nah itu karbon. Ya, jadi karbon ini bisa dibuat seperti bagaimana? Nah itu hasil dari riset, dari sebuah penelitian ilmu bahan, ya, fisika material. Nah ini anak-anak, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh perubahan peradaban manusia. Contoh-contoh sederhana yang sering mungkin kita lihat, tapi enggak itu sebetulnya mengalami perubahan-perubahan semakin lama semakin canggih. Dan ini pun mungkin semakin lama raket pun semakin bisa memungkinkan makin canggih juga. Mulai dari bahan senar, ya, senarnya itu makin lama makin canggih, ya. Kemudian dari bahan pemegang itu kulit karetnya, itu ya, bikin nyaman dan sebagainya. Jadi semakin penelitian itu berkembang, anak-anak. Ya. Nah, tadi Bapak menyinggung tentang karbon ya. Jadi ada para ilmuwan yang meneliti sebuah karbon. Nah, ini. Dua orang ini, ya. Nah, dua orang ini meneliti tentang karbon. Karbonnya sebesar ini, ya. Jadi kalau karbon katanya, kalau karbon ini dipecah menjadi bagian yang tipis-tipis, seperti mengiris bawang bawang putih, bawang merah jadi bagian yang tipis, maka dia akan jadi lapisan yang tipis. Nah nanti kalau bagian lapisan yang tipis ini bentuknya ini, di poligon ya. Ini kalau kalian melihat mungkin kayak jaring jaring dari gawang sepak bola ya. Nah di belakangnya ini. Nah ini ternyata ini karbon, rantai karbon yang nantinya akan menghasilkan ya loncatan-loncatan elektron yang menghasilkan arus listrik. Tuh. Di lapisannya itu lapisannya seperti ini. Nah dari karbon anak-anak ya, dari sebuah karbon. Nah ini sifat kimianya begini. Ini sifat fisikanya begini, diteliti ya. Ini struktur dari lapisan karbon seperti ini. Tuh. Nah ini contoh dari arang karbon yang dibentuk oleh tanah. Ya, yang dibentuk oleh tanah. Kalian tahu apa ini? Ini apa? Coba, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Berlian. 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 Ya, intan berlian. Benar. Ya, diamond ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin senangnya ini jadikan perhiasan, ya. Tapi ini adalah hasil pembentukan dari lapisan tanah di mana tadi karbon tadi dipres dengan tekanan yang sangat tinggi, kemudian dengan panas yang tinggi, sehingga menghasilkan berlian ini. Ya. Tapi di dalam teknologi ini digunakan untuk mata bor. Misalkan untuk mengebor kilang minyak di lepas pantai. Nah, ujungnya mata bornya ini menggunakan berlian ini.
Benda sekuat apapun itu kalah oleh berlian ini. Besi, baja, ya, itu kalah, ya, kalah akan kekuatannya oleh berlian ini. Betul, ya. Ini hasil bentukan alam, ya. Nah, ini tadi yang lapisan-lapisan tadi, yang lapisan-lapisan ini kalau disatukan ini menjadi lapisan seperti karet yang kenyal, tapi seperti plastik juga. Nah, di sini lapisan ini adalah yang bisa menghantarkan listrik, anak-anak. Nah, dari ilmu bahan, ya, dari tadi pengelompokan klasifikasi materi tadi. Jadi ambil karbonnya, diteliti lebih detail, lebih dalam, didapatkan lapisan ini. Nah, kalau dibuat seperti ini, kalau ilustrasinya, ya. Kemudian kekuatannya pun anak-anak, nah ini seperti analoginya kalau ditekan oleh seekor gajah yang menginjak pensil, karbon ini kekuatannya sangat-sangat kuat, ya, sangat-sangat kuat. Sangat hebat. Nah, dari lapisan ini seperti Bapak tadi itu bisa menghantarkan listrik. Awalnya dari mana sih ilmuwan yang tadi ini? Kok bisa berpikir bahwa ini bisa menghasilkan listrik ini, ilmuwan ini? Nah, dan bagaimana mereka itu membuat sebuah menjadi pecahan atau lapisan tipis? Menurut kalian kalau kita ingin mendapatkan lapisan tipis dengan cara bagaimana? Kalau kita mungkin mengiris bawang menggunakan pisau. Menurut kalian ingin mengiris karbon, arang, kalian menggunakan apa? Kira-kira. Menggunakan silet? Nah, ternyata menggunakan silet itu masih belum paling tipis, ya. Nah, ternyata ilmuwan ini dia mendapatkan penghargaan Nobel dan mendapatkan sebagai selain ya finansial secara uang, dia juga dan lain-lain. Nah, dia dapat ya royalti dari hasil penelitiannya, ya. Yaitu mereka dengan menggunakan solatif, anak-anak, menggunakan solatif. Dengan menggunakan solatif itu sehingga mendapatkan lapisan tipis dari sebuah karbon. Bagaimana caranya? Ini Bapak akan tunjukkan, ya. Ini Bapak tunjukkan caranya begini. Take a Scotch tape and gently lay it down Pertama, on the flat siapkan surface. solatifnya. Next, take clean metal Kemudian tweezers ambil karbonnya dari kayak grafit pensil, ya, isi pensil. This gently Isi pensil disimpan di situ. Kita ingin mendapatkan lapisan tipis. Fold the Scotch tape at the edge. Pemikiran kita pakai silet yang paling tipis, ya. Nah, caranya ditempelkan. Gently, and do this step several kemudian times until you ditarik. Nah, itu agak ada printnya, ada jejaknya on the Scotch tape. Membayang itu, terus beberapa kali dilakukan. Nah, setelah didapatkan jejaknya, yang didapatkan seolah dianggaplah paling tipis, kemudian dioleskan ke plastic tweezers and gently preparat rub mikroskop the elektron. area of the Scotch tape Ini dioleskan, digosok-gosok, ya. Slowly peel off the Scotch tape so as not to break any potential graphene sheets. Use an optical microscope to view
and Nah, find itu. graphene. Nah, dilihat di Graphene mikroskop appears elektron. as a Nah, purple diperbesar pembesarannya spots sampai ribuan kali. on the screen. At the Itu center ya, of the maka akan screen terlihat di is sini ada multi-layer beberapa graphene, lapisan, and ya. at the right corner, Ini lower right lapisan corner pertama, of the mungkin ini screen kedua, ini is single ketiga, layer graphene. ya. Jadi inilah lapisannya tadi, yang seperti tadi, yang kayak jala dari. Nah, dari lapisan ini ditempel, disatukan jadi satu, menjadi seperti yang plastik tadi, yang kenyal tadi. Itu. Ya. Nah, itu hasil penelitiannya nggak kepikiran kita ternyata dari solatif, anak-anak, cara memisahkan karbon itu dengan menggunakan solatif tadi. Nggak menyangka-nyangka kan? Ya, nah itu karena kita kesungguhannya ingin meneliti, maka nah itu akhirnya didapatkan gitu, ya, hasil penelitian tadi. Oke, Kemal bisa videonya di stop dulu.